keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman. FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda sahabat budaya di edisi hari ini, di hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Mudah-mudahan saja kebersamaan bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, yang dimana siaran ini disiarkan melalui FM 92,5 MHz dan siaran Facebook, ya, siaran langsung kita Facebook di Pro 4 RRI Makassar. Begitupun YouTube channelnya kita Pro 4 RRI Makassar. Oke, dalam program acara kita yaitu obrolan UMKM, kita akan membahas terkait dengan bisnis fashion syar'i, stay home cuan ngalir. Nah, narasumber kita sudah ada di studio, ada owner Abata Fashion Makassar. Langsung aja
kita menyapa ada Kak Sabaria Sam. Iya, assalamualaikum Kak Sabaria. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dewi. Iya, alhamdulillah, mohon maaf ini agak telat dikit ya Kak ya. Oke, Kak, kita akan membahas terkait dengan bisnis fashion syari stay home cuan ngalir begitu ya Kak ya. Tanya dikit dong, Abata Fashion kenapa memilih dengan Abata kayak huruf hijaya gitu atau kayak gimana nih, apa alasannya nih Kak? Iya. Iya Kak Dewi, perkenalkan tadi Kak Dewi sudah sebut nama panjang saya ya. Iya. Sabaria Sam. Kalau kakak tanya Abata itu apa, hijaya atau apa, itu sebenarnya singkatan nama saya Kak. Nama tengah. Kalau nama kita tengah. ya nama panjangnya dipotong nama tengahnya itu panggilan saya Aba. Oh, Aba. Iya. Adapun penambahan ta itu kembali ke dialek Makassar kita Abata. Oh, Jadi Abata. Aba kita semua. Aba gitu. kita semua. Biar lebih familiar, lebih dekat, lebih merangkul, masyarakat, lebih ya. bermasyarakat kayak gitu. Dan Iya, lebih iya. gampang diingat Kak. Kayak gitu sih. Saya kira gitu kayak huruf A, Ba, Ta. Iya. Ya, biasa juga kan kalau kita mulai kalau Pandu berikan apa gitu ya yel kepada anak-anak ya. Iya. Coba kita hafalkan surah ini ya. Kita mulai Bata kayak gitu. Enggak, itu nama panggilan dari kecil. Nama panggilan dari kecil ternyata ya, Ya, Aba. betul, Tapi ya. kita pakai tambah ta itu supaya lebih familiar, Iya. lebih bermasyarakat lagi gitu ya Betul Kak ya. sekali, Kak Nah, Dewi. ini dari brand Abata sendiri itu didirikan sejak kapan nih? Belum lama sih Kak. Kalau Belum saya lama. menganggap Abata itu masih bayi gitu. Masih bayi. Karena Abata itu pertama soft launching itu di tanggal 22 Februari tahun 2022. Oh, 2 Jadi tahun. iya 2 tahun Kak. Gitu kurang lebih. 2 tahun lebih ya. Iya. Oke. Itu ceritanya gimana sehingga bisa menjadi motivasi untuk merintis usaha ini? Apa yang menjadi motivasinya ini Kak? Sebenarnya saya melihat kebutuhan. Kebutuhan apa sih? Pertama dari teman-teman saya yang Oh iya. membutuhkan. Terus kalau kita mau cerita basicnya Kak, basicnya saya dari dulu itu dari masa SD sudah ke fashion sebenarnya. Karena mama saya itu memang dulu penjahit. Penjahit, Ya, oke. penjahit. Jadi kita terbiasa kayak buat jahit tangan itu kayak apa sih yang lambing gitu, kita pasang-pasang gitu. Iya. Setelah singkat cerita, 8 tahun kurang lebih sebelum saya buka Abata, saya pernah terjun di dunia fashion juga, bekerja di situ. Nah, setelah memutuskan resign, terpikirlah support system ya dari keluarga. Oh sayang kalau sudah lama di fashion terus mau mulai usaha baru apa, mending fokus ke yang sesuai passionnya saja, yang sudah dijalani selama ini biar nggak terbuang sia-sia skillnya kan. Nah, terus kebutuhan dari ada beberapa teman yang memang butuh kerja. Jadi kami itu saya berpikir inilah cara yang paling gampang yang sesuai bidang saya yang bisa lebih cepat menampung mereka seperti itu. Masya Allah. Iya, begitu kan. Nah, itu melihat dari teman-teman yang butuh pekerjaan juga. Jadi Abata Fashion sekarang ini memiliki berapa karyawan nih Kak? Kalau untuk pelayanan sendiri Kak di offline, admin dan segala macamnya itu 2. Tapi kalau untuk tim penjahit, kami kan memberdayakan penjahit rumahan, ibu-ibu rumah tangga. Iya. Nah, terus bapak-bapak rumah tangga juga. Masya Allah. Ya. Jadi kalau untuk penjahit di Abata sendiri untuk saat ini baru 8 orang Kak. Wih, keren ya. 8 orang. Nah, itu offline berarti memiliki toko gitu ya Kak ya? Nah, inilah Kak stay home cuan ngalir karena untuk sementara Abata itu di rumah. Oh, di rumah mini aja butik ya? gitu. Butik. Iya, Ih, mini keren. butik ya, kita pakai ruangan yang minimalis. Ada display juga ada. Ada displaynya. Iya, Wih, ada. keren. Kayak gitu-gitu kan. Jadi biar kita ndak harus keluar rumah dan segala Nah, macam, tetap bisa berpenghasilan. Iya. Oke. Nah, ini produk dari Abata Fashion sendiri ini produk apa aja nih Kak?
Ya, namanya fashion syar'i Kak. Kami itu meliputi laki-laki, perempuan, sampai anak-anak boleh. Fashion syar'i home dress boleh, daily home boleh, sampai untuk dress-dress acara formal, pengantin, seragam biasa seragam keluarga kan, jahit di kami. Waduh, gitu. kalau Sistemnya bilang custom Kak bisa. kalau dibilang kostum pengantin, saya langsung jadi kayak gimana gitu karena kebetulan saya selalu terjun di dunia pengantinan. Maksudnya jadi MC gitu, pembawa acaranya kalau wedding gitu ya. Tapi kita versi syar'inya Kak, Syar'i. jadi sebisa mungkin dalam bentuk gamis, abaya gitu, tapi pakai brokat, pakai dan teman-temannya bahannya. Nah itu biasanya MC kalau yang kayak gitu biasanya pakai MC pengajian menjelang akad nikah besoknya. Iya, Aku biasa pakai seperti itu. Iya betul sekali Kak. Oke. Nah Kak Sabaria, nah ini apa sih langkah pertama untuk memulai bisnis fashion syar'i dari rumah nih Kak? Yang pertama yang dibutuhkan tentu support dari keluarga, karena kan kami tinggal sama orang tua, saudara, itu yang penting. Pertama, kedua, belum berkeluarga nih Kak? Saya sendiri belum. Belum berkeluarga, wih, belum berkeluarga. Ini kayaknya sudah membuka bisnis gitu ya. Iya, luar biasa keren loh. Jarang-jarang ada yang belum berkeluarga terus membuka bisnis. Bisa kan orang berkeluarga dulu terus buka bisnis gitu biar ada katanya yang support selain orang tua gitu katanya. Oke. Jadi dukungan itu penting sekali. Penting sekali Kak. Terus apa lagi nih? Kalau terus circle, ya, itu penting Kak. Penting sekali yang circle. Kalau misalkan kita harus bergaul, memang yang circle yang betul-betul yang memberikan kita motivasi, yang mau lihat kita memang maju. Tapi kalau misalkan circle-nya yang kayaknya dia apa ya, dia tidak mau melihat kita maju, aduh, mending nggak usah ya, kita batasi aja. Adanya mengubur potensi kita Kak. Nah, dia mengubur potensinya kita. Akhirnya kita sekali. Kayak gimana gitu ya. Oke, lanjut. Terus tentu pengalaman itu penting. Ya, karena sebelumnya yang seperti saya ceritakan tadi, pengalaman dari kecil, terus terjun ke dunia fashion juga hampir kurang lebih 8 tahun. Pengalaman melihat tren fashion tentunya, kebutuhan dan minat teman-teman di dunia fashion syar'i, yang seperti itu Kak, itu sangat penting. Berikutnya itu baru modal sebenarnya. Jadi pengalaman yang luar biasa sekali nih Kakak, itu memang ya, itu yang Kakak bilang 8 tahun sebelumnya itu sudah terjun yang namanya dunia fashion. Betul Kak. Ya keren. Tanpa pengalaman biasa apa kita tahu kan global fashionnya seperti ini. Kalau yang syar'i gitu ya. Terkadang jujur ya, kalau saya sendiri itu belum mengerti yang namanya fashion syar'i itu sebenarnya kayak gimana. Saya taunya cuman ya syar'i gitu-gitu aja. Walaupun biasa saya lihat komunitas-komunitas yang syar'i, terkadang sama, cantik tahu ternyata ini fashion. Terkadang fotonya dia pakai begitu, terus kita langsung berpikir kalau kita belum ini masih setengah-setengah juga. Betul. Ya kan, sama aja juga. Tidak kaku-kaku banget sih Kak, fashion syar'i itu. Nggak kaku-kaku. Tergantung yang makainya kayak gimana caranya untuk menggunakan. Dia maunya karakternya seperti apa. Kayak contoh saya sendiri Kak, saya pernah ditanya sama teman. Kan panggilan saya Aba ya, panggilan akrabnya Aba. Aba. Iya, Aba ini terima ndak jahitan? Kan custom juga Kak ya, ada ready, kami juga terima custom. Terima jahitan ndak kalau saya pakai renda-renda atau pakai manik-manik atau saya untuk pesta? Saya bilang iya, saya terima. Saya tanya kenapa nanya gitu, bilang iya karena kesehariannya saya kan pakai hitam-hitam kan, seperti yang Kakak lihat sekarang. Benar. Kayak gini, yang orang takutnya bilang jangan sampai dia ndak nerima custom yang seperti itu. Saya bilang tidak ya. Itulah Abata, kami hadir untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang selama ini pikirnya bingung mau cari di mana, karena ada memang sebagian teman kami yang di fashion juga membatasi yang seperti itu Kak. Kembali kalau Abata sendiri ya fungsinya hadir menjadi solusi untuk teman-teman yang mau berhijab syar'i, yang proses ataupun yang sudah gitu. Jadi kami mencoba merangkul semua kalangan kayak gitu. Jadi apalagi kan ibaratnya kayak custom, artinya ini limited.
Iya, produknya. benar. Mm-mm. Jadi betul-betul yang butuh model A ya itu aja yang diberikan. Artinya dia yang punya. Tidak kami produksi secara massal atau digunakan oleh Iya, gitu. benar. Jadi Kayak gitu, jadi Kak. ceritanya ini modelnya tidak pasaran gitu ya, Iya, Kak betul ya. sekali, Kak. Tapi Kakak kalau misalkan yang kayak orderan misalkan ya, ini yang bukan syar'i, yang maksudnya oke lah lengan panjang, terus pakai yang apa ya? Walaupun pakai mani-mani bling-bling begitu, terus tapi pakai modelnya celana itu enggak ya? Kalau sejauh ini kami pernah menerima, Kak, dia model tunik istilahnya kan, Iya, tunik, benar, baju panjang kan tunik. itu tunik kan dua versi, ada yang setelannya rok, ada yang celana tapi bukan yang slim kan ya, Kak. Bukan, Tetap bukan. syar'i, tapi itu kami terima. Oh, tetap Ya, terima kayak gitu ya. seragam sekolah, anak sekolah kami juga pernah terima, ya salah satu yayasan gitu. Seragam guru-gurunya kami terima, kayak potongan apa dan segala macam. Baju laki-laki, seragam laki-laki guru kami terima. Itu biasanya kalau misalkan membuat orderan kayak baju begitu yang satu style dengan celana, tapi bajunya kan tunik gitu ya, dengan model yang pakai manik-manik, bling-bling gitu, itu biasanya kisaran berapa itu, Kak? Kami kembalikan sama customer. Dia budgetnya berapa? Terus Oh, begitu. kan harga itu, Kak, bergantung dengan bahan. Iya. Ya, kualitas bahan. Nah, kenapa kami di Abate itu tidak mematok bahan tertentu? Karena kadang kembali pilihannya orang kan, seleranya orang beda-beda. Jadi ketika ada pesanan yang seragaman gitu, kami tanya dulu, diskusikan maunya seperti apa bahannya, senyaman yang dia mau, budgetnya berapa, kesanggupannya. Nanti kami kalkulasikan, baru kami hitungkan, terus kami diskusinya, oh sekian hitungannya, yang kami range-nya misal dari 250 sampai sekian, setelan itu sekian. Mereka bisa nggak? Ya ada tawar menawar. Oh setelah sampai di situ bisa nggak ada diskon? Kadang ada diskon-diskon tertentu yang kami berikan. Keren. Gitu, Kak. Tapi waktu pengalamannya Kakak sendiri yang pernah menjahit satu style begitu dengan celana itu, orang itu kisarannya berapa? 250-an, Kak. 250-an ya. Wah, bisa nih kalau saya buat ini. Buat baju gitu untuk MC ya. Iya, gitu. Nanti lah alamatnya tanyanya di mana gitu ya, Kak ya. Iya, betul Oke, sekali, jadi itu salah satu langkahnya, apa tadi? Yang pertama circle ya. Support system. Pendukung ya. Support keluarga. Ke keluarga. orang terdekat. Oke, terus yang ketiga tuh apa tadi, Kak? Skill, Kak. Skill. Oke. Yang selanjutnya apa nih? Baru modal. Modal, oke. Tentu. Modal, nah itu ya kalau bagaimana caranya kalau misalkan nggak pakai modal. Iya. Iya, walaupun modal kecil itu kan masih bisa digunakan gitu ya, walaupun betul kecil. Tapi kalau nonsen tidak ada modal sedikit pun itu kayaknya nggak bisa. Apalagi kami, Kak, di Abata sistemnya itu orang pesan kita tidak kasih DP dulu. Oh, nggak kasih DP dulu. Waduh, gimana kalau misalkan orang itu nggak jadi? Apa yang dilakukan? Ada beberapa persyaratan yang kami berikan. Oke. Misal kalau yang dia produknya itu yang betul-betul eksklusif, limited, yang hanya dia produk ini peruntukan khusus untuk si pemesan itu. Nah kami buat betul-betul akadnya, Kak. Tidak ada pembatalan, tidak ada. Oh, jadi cancel ada dan hitam segala di atas macam. putih. Iya, seperti Ya, itu, Kak. oke. Adapun kalau untuk pesanan yang misalnya dia mengambil sampel contoh dari produk Abata yang sudah ready, misalnya mau buat ini nih dan tidak banyak jumlahnya, itu tidak masalah buat kami. Toh Tapi kalau ketika misalkan, di cancel bisa dijual lagi. Oh iya benar. Tapi kalau misalkan buat satu nggak apa-apa kan, Kak? Boleh, Buat, Kak. Iya. Oke. Iya. Nah, dari pembuatan dari tips tadi tentunya ada juga nih pertanyaan. Bagaimana ini cara menentukan target pasarnya untuk fashion syar'i? Nah ini, Kak, kembali lagi ke pengalaman sebelumnya, mempelajari. Belum lagi salah satu yang memudahkan saya adalah keseharian saya berada di lingkungan akhwat lah istilahnya. Iya, ya benar. muslimah ya. Iya. Artinya
mudah saya membaca market saya butuhnya apa, Iya. kebutuhannya kan, minat pasarnya apa, Mm-mm. apalagi yang lagi tren saat ini. Misalnya Nah. dari jenis kain, model kan sekarang itu Kak lagi tren yang anti UV itu kan, Anti kain UV yang sultan, kayak gimana tuh? jenis kain seperti yang saya pakai ini, Oh, iya, iya. istilahnya dia jenis kainnya anti UV Kak, artinya ketika kita menggunakan kain itu di panas matahari, dia tidak langsung meresap masuk. Kita tidak rasa Panas. sengatan matahari itu, karena dia kainnya sudah anti UV. Oh, anti UV namanya Kak ya. Iya, jenis anti UV. Bukan apa yang bilang ini, bukan yang seperti ini, bukan yang kayak gini ya Kak Iya, ya. ada karakteristik Ada memang. kain memang Oh. yang anti UV. Berarti gitu. tidak sembarangan ya Kak ya. Iya, betul. Saya pikir itu kakak pakai kain gitu kayak kayak gini yang Iya, biasa jadi tetap aja. nyaman Kak. Bahkan Nyaman, kalau jenis ya. kain ini, kalau hujan yang agak rintik-rintik itu saya ndak pakai payung, itu ndak langsung resap masuk. Oh, Dia kayak keren. fungsinya sedikit dia kayak daun talas gitu yang Iya, kayak iya. gitu. Itu yang kayak Berbiji-biji ada airnya gitu berbiji-biji kan. airnya nanti akan jatuh sendiri. Iya. Oh iya iya. Nggak langsung seperti resap. Itu kalau gerimis ya, benar. Kak, bukan hujan deras. Deh, bener kalau hujan deras dia ngerinya. Iya, Oh gitu, seperti Kak. itu ternyata. Iya. Jadi bahan untuk membuat baju syari itu ndak sembarangan juga Iya, Kak. gitu ya. Saya pikir saya asal kain-kain yang kayak gini. Pantasan banyak orang menggunakan yang saya lihat biasa komunitas-komunitas ahwat kan. iya. Biasa saya melintas di jalan itu saya lihat, ih tahu wah ini orang nyamannya pakai baju seperti ini gitu loh. Ternyata kainnya memang ya. Iya, betul. Kainnya nggak sembarangan Iya, loh. nggak gerah, Kak. Nggak gerah gitu Orang ya. lihat kita, ih gerahnya, Gerah kan? rompanya, rompanya, panasnya. Tapi kita sih fan-fan aja gitu pakainya. Ya Kayak ya gitu, ya Kak. gitu. Oke, nah Kak tren apa saja dalam fashion syari yang sedang populer saat ini Kak? Trennya itu tadi Kak, pertama kain. Orang Kain, sekarang ya. customer sekarang lebih pintar. Benar lebih benar. pemilih Lebih, gitu. mm. Mungkin kalau istilahnya ya FOMO ya Kak, kita bahasa digital. FOMO. Orang ikut, iya ikut-ikutan kayak gitu. Terus tentu model, desain. Model, Iya. Nah, kita harus rajin-rajin melihat pasar ini bergeser kemana lagi, Iya. termasuk warna. Kan setiap tahun itu ada tren warna. Nah kita Tapi yang kalau dibilang warna yang pokoknya yang paling paten saya lihat itu warna hitam. ya itu warna sudah warna universal. Iya iya iya. Universal. Modelnya juga biasa saya lihat jilbabnya itu kayak ada lipatan di sini diikat Iya, gitu diikat. atau kayak gimana atau saya salah lihat ya? Ya gitu. Gitu ya Kak ya. Bervarian. Kayak seperti yang saya pakai ini, badan pun ada orang yang mau pakai renda juga, tergantung sih. Cuman saya memang ada basicnya renda-rendanya saya terkadang. ya minimalis. Ya minimalis. Kalau saya untuk penggunaan pribadi Kak. Untuk pribadi, Iya, tapi kalau betul. untuk menjual itu macam-macam Iya, Kak ya. betul. Selama itu syar'i. Iya, Baik, kan keren. konsepnya kita enggak berbentuk, menutup, benar. dan tentu nyaman. Kembali, Nyaman ya. seperti itu. Iya. Iya. Memang sebenarnya dalam Islam nggak boleh ada berbentuk. Iya Kak, berbentuk. Nggak boleh. Iya. Tapi begitu terkadang ada orang itu seperti saya ini kayak. Nah itu kami menghargai Kak, orang kan butuh proses. Iya, Saya pun, benar. kami pun orang-orang yang seperti ini Iya, iya. pernah juga seperti itu dulu. Iya, iya. Jadi kita tidak bisa menjudge orang tidak baik dari pakaiannya. Sebenarnya Kak. itu Enggak, Kak. sebenarnya juga itu saya kayak agak risih yaitu kalau misalkan saya berada pada lingkungan orang yang berjilbab syar'i, terus saya menggunakan biasa yang kayak jilbab minimalis Iya. seperti ini. Saya agak risih sebenarnya karena biasa saya menghadiri juga nih Kak ya salah satu kegiatan misalkan haul, Ya, betul. haul kiai gitu ya Kak ya. Saya berada pada itu. Jadi kalau saya menggunakan waktunya menjelang acaranya ya kan biasa kumpul-kumpul dulu orang. Iya. Saya datang seperti ini. Saya biasa kayak risih semuanya orang pakai yang syar'i, saya kayak gini. Jadi otomatis pas hari haulnya itu saya harus menggunakan memang yang syar'i juga gitu biar nggak risih. Padahal sebenarnya enggak apa-apa sih kalau kami itu betul-betul welcome saja. Karena kami menghargai proses setiap orang. Iya. Oke. Nah Kak, yang Kakak katakan bahwa tadi bahan yang terbaik yang digunakan dalam produk fashion syari itu adalah
apa tadi namanya Kak? Yang anti UV. Anti Untuk UV. sekarang trennya toh Kak, trennya sekarang seperti itu. Trennya sekarang, apakah tiap tahun berganti bahan atau kayak gimana? Atau tetap Ji? Kalau untuk ini tren anti UV itu dari 2023 Kak ya, kalau kurang lebih. Jadi 2022. Nah, masa transisi 2022, tapi boomingnya itu di 2023 hingga saat ini. Kalau ke depan belum ada sih, saya lihat bakal pergeseran ini. Orang masih berbondong-bondong ke anti UV, kain sultan, kain jenis kain yang ironless, yang flowy, yang anti setrika. Iya. Istilahnya orang. Iya, yang biasanya orang malas menyetrika. Ya, termasuk saya Kak. Saya semua pakaian saya no setrika. Saya juga. Maksudnya setrikanya di laundry juga. Tidak Kak, saya kan cuci tangan ya. Oh, iya, Saya salah satu tips merawat keawetan kain itu Kak, bisa Iya. dipakai sampai 5 tahun ke atas itu. Dikucek-kucek? Iya, dikucek. Manual ya? Iya, saya. Nggak pakai mesin cuci? Enggak. Kalau saya pribadi untuk pakaian saya enggak, manual. Iya, Terus iya. cara jemurnya itu setelah dibilasnya jangan diperas karena itu Jadi akan gimana dong? merusak serat kain Kak. Aduh, Nah, jadi setelah, aduh. tapi sebenarnya lebih simpel Kak daripada kita pakai mesin cuci. Memang kita tidak capek ya. Iya. Tapi usia kain itu pendek. Pendek ya. Kualitasnya. Kayak misalnya warna hitam, dia akan buram. Iya Terus benar. seratnya itu agak ini, jahitan mulai kendor mudah, Ki. iya terlepas. Tapi gimana cara mau kering kalau misalkan dari peras Kak? Diteteskan Kak, langsung dihanger. Gitu. Dihanger Jadi aja. dia kan turun sendiri. dan Lama itu kering kalau begitu Kak. Iya sih, apalagi musim hujan Kak. Iya. Tapi kalau jenis kain yang saya bilang tadi yang anti UV, dia memang tidak lama menyimpan seratnya itu Kak ya, tidak lama menyimpan endapan air. Iya. Iya, Nah itu kain yang seperti produknya Kakak kan Iya. yang di depan itu apa itu jilbab? Ini cadar Kak, bandana seperti yang saya pakai. Cadar Gitu, itu iya. bahannya bahan apa? Bahannya namanya dilihat? bahan sifon Kak, sifon silk. Bisa dilihat itu kameranya di depan Kak. Ya. Ini Kak ya, bahan ya. sifon ini. Bahan sifon ini pun bahannya kan ini ada versi lokal, ada internasional, impor. Gitu kan bahannya. Nah, Iya, kita iya. juga harus pintar milih. Kalau yang saya pakai ini sifon silk kualitas importnya Kak. Kalau semua import. ini yang import semua ya Kak ya. Iya. Apa perbedaan dari yang lokal dengan impor? Warna, kepekatan warna dan seratnya Kak. Oh, Serat kalau kainnya. Kalau yang pekat itu berarti Ada juga istilahnya bahasanya, kalau yang hitam khusus hitam ya Kak, namanya jet black. Nah sebenarnya yang kain produk lokal bahan jet black ada juga, tapi kalau kita sandingkan dengan yang bahan untuk impor itu masih lebih pekat yang impor. Terus ketika kita sentuh serat kainnya, kelembutannya itu juga beda. Dia tidak kaku, tidak keras. Iya Kak. Iya karena kalau keras kan itu biasanya ketika sudah dicuci kentara Kak, lokal. Ketika sudah dicuci itu yang keras kaku, dia kurang nyaman dipakai. Kurang nyaman Kalau yang impor itu lebih kayak nyatu saja. Dan itu juga saya bilang ketika kita cuci dia harus betul-betul diremas supaya bersatu dengan air, karena dia nggak langsung nyerap air. Terus gampang sekali Kak kita bedakan kalau kita sebagai orang fashion ya yang mau beli kain rolan gitu. Kalau kualitas impor itu rata-rata ujung kainnya itu dia tidak berbulu. Dia cuttingannya dia kayak dipres, kayak dibakar gitu Kak. Kayak dibakar gitu jadi ya. serat kainnya enggak keluar. Kalau kain walaupun sudah digunting kalau digunting sudah tetap Kak, tapi tetap maksudnya ya? packingannya di dalam packingannya. rolan. Tandanya seperti itu. Biasanya kan ada juga distributor kain yang nakal ya, bilang kita pesan order kualitas impor, datangnya ternyata enggak. Itu ciri-ciri yang paling bisa kita kenali itu dari serat ujung gulungannya Kak ya. Ketika kan kain itu digulung panjang tinggi ya Kak, rolan kayak batang pisang kayak gitu kan. Nah kita bisa lihat kalau kualitas yang bagus itu kayaknya pasti cuttingannya ndak ada seratnya, ndak ada bulu. Dia dibakar, dia memang pakai mesin. Sedangkan yang lokal itu yang kualitas standar
itu masih ada serat-serat keluar bulunya di ujung-ujung kain. Di ujung-ujung kain ya. Iya. Itu salah satu yang paling mudah kalau kita mau pilih kain. Intinya kainnya itu kalau diremes itu dia gampang jatuh begitu kayak Betul, licin Kak. gitu ya. Iya. Karena Licin kalau- tapi enggak tipis dan Licin nggak bagus tipis, menyerap iya. keringatnya. Iya oke. Itu. Oke, ada ilmu lagi nih yang kita dapat gitu ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana nih? Apakah lebih baik memproduksi sendiri atau menggunakan jasa konveksi nih Kak kalau menurut Kakak? Kalau saya Kak untuk Abata sendiri saat ini kami nggak pakai konveksi seperti yang tadi saya katakan. Iya. Kami masih memanfaatkan ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Meskipun ada plus minusnya Kak. Kalau kita jahitan manual ya istilahnya, manual. satu-satu gitu, guntingnya satu-satu, jahitnya satu-satu, polanya satu-satu. Itu prosesnya lebih lama, ya kan, dibandingkan konveksi kan pakai alat ya, yang Iya. itu kain disusun berlapis-lapis satu kali gunting. Iya, benar. Kan? Iya. Nah gitu. Cuman minusnya adalah ketika kalau jahitan manual yang tadi satuan, ketika ada kesalahan itu gampang diperbaiki karena kan satu, Benar. tidak fatal. Tapi kalau konveksi satu rusak semua. Iya, Misalnya iya. polanya kan, nah, misalnya kesalahan pengguntingan, kesalahan apa itu satu kependekan misal nggak Iya. sesuai pola, sudahlah pendek semua. Ya terus kalau jahitan manual itu rumahan mungkin dari jasa jahit kami ke pekerja itu memang lebih tinggi, karena saya pribadi berat kalau menawar terlalu ini karena saya menghargai skill orang ya, kemampuannya orang itu menjahit itu butuh Kak, skill dan Betul, mereka tahu. konsentrasi juga, butuh ketekunan, Iya. butuh memang kreativitas. Jadi kalau misalkan orang mau buat baju di sana harus diukur di tempat takmi dulu Kak Di? Bisa, kalau simpelnya saja Kak, misalnya orang enggak ketemu waktunya kan mau diukur. Biasa saya simpelnya gini, kita kasih saja saya Contoh baju tak yang paling nyaman kita pakai. Begitu Nanti ya. itu yang kami duplikat ke penjahit ukurannya pakai ini, orangnya sudah pas. Paling selisih 1-2 cm itu kan bisa diperbaiki lagi. Kalau saya kata kayak ukuran baju biasa naik turun tidak tentu, makanya saya bingung. Tipsnya itu Kak, jangan ganti bajunya, jangan ganti size bajunya, badannya. Badannya yang harus di maintenance. Benar. Jadi biasa kalau saya buat baju, kalau untuk nge-MC itu saya bingung, saya harus buat baju lagi, ternyata bajuku sudah kekecilan atau badanku yang kebesaran. Ukuran bajunya tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Nah ini bagaimana ini menciptakan branding yang menarik untuk produk fashion syar'i? Pertama mungkin kalau fashion syar'i untuk saat ini betul-betul salah satu usaha yang saya lihat sangat banyak peminatnya. Sekarang benar. Beda dengan tempo dulu yang hanya orang-orang tertentu saja yang terjun. Sekarang bahkan orang yang non muslim pun banyak yang terjun ke dunia fashion syar'i. Iya. Ya, saking lahan basah istilahnya. Iya. Sekarang orang yang skincare ini pindah lagi ke fashion syar'i kan, bukan dipakai. Salah satunya yang untuk branding pertama kalau saya tentu kita sebagai pelakunya yang paling ngenah ke pasar ya Kak. Iya. Kita sebagai pelakunya atau foundernya atau yang punya usaha ya tentu pertama kita dulu lah benar. yang bisa membawa produk itu. Iya. Bagaimana caranya kita membranding suatu produk kalau kita sendiri bukan pelaku atau tidak tersentuh dengan produk itu? Iya, keren. Iya kan Kak? Orang akan itu tidak membangun awareness-nya orang. Benar. Kalau kita sendiri sudah nyaman dengan produk itu, kita pakai tanpa ngiklan pun orang Paris tetap ke kita nih. Oh itu saya suka baju itu. Kebanyakan begitu Kak ya. Kalau misalnya saya pakai, orang pegang, teman-teman pegang, ini bagus kainnya, beda. Kain apa namanya? Ada, bisa pesan. Sudahlah closing kan seperti itu. Iya. Itu model baru lagi, gini-gini. Pakai apa? Kan dari seperti itu. Jadi kalau untuk membangun branding atau citra di fashion syar'i, saya kembali ke personal. Kalau saya pribadi ya Kak, personal.
Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau yang namanya alamat di tempatnya Kakak itu di mana nih, Kak? Siapa tahu ada yang pendengar kita yang penasaran, Iya. di mana itu tempatnya, Kak? Iya. Penasaran Ki begitu. Nah, ini di mana alamatnya, Kak? Untuk saat ini Kak, Abata Fashion itu di Kompleks Hartako Indah. Hartako Indah. Iya, Jalan Dentata Raya, Kompleks Hartako Indah, Blok 4 AD nomor 8. Ada neon box, mini neon box lah di situ. Apa namanya tertulis di situ di neon Abata box, Fashion, Kak. Abata Fashion. Iya, seperti inilah ini. Oke, Ini. seperti itu Ya, ya. ada di akun Instagram juga Abata Makassar. Berarti ada peran Abata media sosial, Kak, ya? Betul sekali, Kak. Akun Instagramnya namanya apa, Kak? Abata Fashion atau Abata Makassar itu kita sudah dapat di Abata Facebook Fashion ada. atau Abata Makassar? Masuk dua-dua. Oh, Abata masuk dua-dua. Makassar, Oh, ya, iya, Abata iya, oke, Makassar di Facebook Abata Makassar, Sama. di Instagram juga Abata Makassar. Oke, sama ya, fashion di Facebook juga begitu namanya. Oke, karena Iya. kalau beda-beda nama dari Instagram sama FB orang biasa bingung. Iya, sama Kak. Karena nomor kami sinkronkan. nomor yang bisa dihubungi biasanya untuk konsultasi itu Iya. tanya-tanya di mana nomor mana, Nomor Kak? adminnya Abata itu Kak bisa di 0812 0812 44 44. 77 66 07. Oke, jadi nomor adminnya nih yang biasa yang pengen konsultasi terkait dengan syar'i ya, kostum syar'i seperti apa yang bagusnya atau penasaran Ki di mana tempatnya, hubungi nomor adminnya di 081244 776607. Iya, karena siapa tuh kan sekarang itu lagi zamannya yang syar'i gitu ya. Pokoknya jangan Ki ragu yang namanya syar'i. Pakai Meki itu bagus dong itu fashionnya sekarang, jadi tidak kaku-kaku amat Ji Ya, gitu nggak ya. ketinggalan zaman istilahnya Nggak Kak. ketinggalan zaman, betul sekali. Jadi yang di Instagram maupun yang di Facebook itu biasanya cara promosinya kayak gimana? Pakai video kah atau mungkin berupa foto-foto aja atau kayak gimana nih, Kak? Kalau admin kami itu mix ya Kak. Mix. Ada video dalam bentuk video ada juga dalam bentuk foto ada. Kayak gitu Kak. Oke. Cara menentukan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, bagaimana cara menentukan harganya? Kalau kami perhitungan HPP ya istilahnya. Tentu kembali ke bahan itu sangat berpengaruh. Karena kan bahan. kalau untuk upah jahit itu sudah paten. Yang menentukan harga jual naik turun dari harga standar itu adalah pemilihan customer terhadap bahannya. Karena itu yang menentukan pergeseran harga. Iya. Jadi kami komunikasikan, misal kan kami punya bahan standar A misal, harganya sudah ditahu range-nya sekian dan sekian. Kalau misalnya saya mau pakai kain yang begini dong, artinya kelasnya lebih atas ya Kak. Kami komunikasikan harganya itu sekian. Jadi Iya, ketika jadi kami totalkan sekian bayarnya. Jadi tetap enak. Jadi pelanggan itu ketika kita sudah sepakat dengan harga, itu sudah nyaman, tidak ada keberatan. Kadang lagi adakah diskonnya? Oh iya boleh, karena kami biasa kasih diskon 5% sampai 10 sampai 15% boleh. Wih, keren. Tergantung berapa pieces yang mereka pesan. Gitu, Iya, Kak. iya. Oh, tergantung. Dan kalau saya pribadi beserta tim itu kami selalu berprinsip nggak apa-apa untung sedikit. Iya. Yang penting kita bisa hadir membersamai kebutuhan teman-teman. Keren. Gitu aja. Bagaimana sendiri Kak Sabaria melihat ya banyaknya persaingan ya, tapi kalau dibilang bisnis syar'i kayaknya masih kurang ya Kak ya. Banyak sih khususnya di banyak Makassar juga ya. bahkan di komunitas kami itu banyak yang bergerak di bidang fashion syar'i Kak. Apa yang harus Kak Sabaria lakukan ini terhadap banyaknya kompetitor yang ada di sekitarnya Kak Sabaria? Apakah Kak Sabaria pengen lebih membangun lagi yang namanya brandnya apa gitu, atau nilai jualnya, atau kayak gimana nih Kak? Ya, yang pertama itu Kak, kita harus sadari namanya tantangan. Iya benar. Di usaha manapun itu pasti ada. Benar. Beda-beda ya.
Dan ketika kita memutuskan terjun di dunia usaha, Iya. mau usaha besar kecil, kita harus punya mental, menyiapkan mental siap dengan segala tantangan. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi untuk dunia fashion sendiri merupakan lahan basah yang tadi saya sebutkan, sangat gurih ya. Apalagi akhir-akhir ini peminatnya banyak sekali ya. Saya sekarang secara pribadi sudah tidak menganggap kompetitor itu sebagai teman untuk saling sikut. Iya, bukan iya, lagi. iya, jangan. Bukan. Kalau saya lebih kalau bisa kita bersinergi, berkolaborasi, kenapa tidak? Iya. Ya. Jadi untuk di circle kami ada juga selain di MMS punya Mama Luna ya, Mompreneur. Kami juga ada saya pribadi bergabung di komunitas pengusaha muslimah. Jadi di situ muslimah semua Kak, ada Masya ratusan, Allah. bahkan 300-an lebih membernya. Wih, Komunitas keren. pengusaha muslimah itu ada berapa puluhan di situ bergerak fashion. Kami tidak ada saling sikut, Iya, tidak iya, ada iya. merasa tersaingi, tidak ada. Malah kalau misalnya kayak teman Iya. butuh kain, ya misal kain, dia hubungi. Ada kain tak ini, ada pesananku ini. Oh ya Iya, boleh, iya. kita sub saja. Begitupun saya sebaliknya. begitu ternyata. Saya ada orderan segini, Iya, penjahit iya. saya kewalahan, bisa ndak oper ke sana Ih, gitu. keren kalau seperti itu. Iya, begitu Kak. Jadi maksudnya kita sudah tidak yang mengatakan, wah saya ndak bisa ini, dia saingan saya. Iya. Ya, itulah yang coba kami bangun di komunitas ini supaya kita bisa saling support. Meskipun marketnya kami sebenarnya kalau kita lihat ya, fashion Iya. itu sama, syar'i dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita lebih detailkan itu Kak, target marketnya itu beda-beda. Beda-beda benar Iya, ya. beda-beda. Mulai dari tingkat perekonomian market itu, lokasinya juga, tampilannya kita, desainnya kita, bahannya kita itu sudah membedakan market secara otomatis Kak. Iya, Jadi iya, jangan takut dengan tantangan. Jangan takut, Iya, benar. jangan takut dengan tantangan, tetap berinovasi, itu Kak yang penting. Inovasi ya. Iya. Oke. Baik Kak Sabaria, karena kita udah di penghujung acara, jadi sebagai closing statement apa yang ingin Kak Sabaria ini sampaikan untuk pendengar kita yang bisa dikatakan dia adalah pelaku UMKM yang pemula atau mungkin baru mau merintis sebagai pelaku UMKM, silakan nih Kak Sabaria. Iya, kalau saya pribadi Kak sering saya sampaikan ke teman-teman yang takut gagal gitu ya. Ketika kita punya mindset seorang pengusaha ya, Iya. pejuang, harus siap kalau kita mau untung harus siap rugi dulu. Iya. Ya, jangan takut dengan tantangan, jangan ciut sebelum melangkah ya. Kalau pengusaha-pengusaha sukses kita belajar dari orang-orang sukses sebelum kita. Iya. Kenapa mereka sukses? Karena ketika mereka gagal mereka tidak berhenti, tapi mereka bangkit lagi, cari jalan lagi dan segala macamnya. Termasuk itu Kak yang perlu ya, tapi banyak orang yang mau sukses, tapi orang tidak mau belajar bagaimana caranya menuju kesuksesan itu. Ya, yang penting untuk pengusaha apalagi yang baru mau berusaha gitu kayak terjun, tunjang dulu diri kita dengan knowledge, skill, pengetahuan. Jadi belajar dulu. Belajar mengolah produk, belajar mengolah keuangan, itu penting. Iya, Karena kebanyakan itu yang membuat usaha-usaha yang baru langsung redup karena tidak tahu mengalokasikan dana Kak, keuangannya gitu kan, dicampur aduk uang usaha, uang dengan uang modal pribadi. dengan uang pribadi, akhirnya habis tidak terputar kan, seperti itu belajar. Dan kami di komunitas pengusaha muslimah KPM itu insya Allah dalam waktu dekat ini Kak mau merangkul teman-teman UMKM itu untuk ikut belajar. Ada kami seminar besar yang akan kami lakukan nanti. Keren. Ya di Hotel Maxwan Kak. Namanya Masif. Kapan itu Kak? Bulan Januari Kak, tanggal 18 sampai tanggal 19 Januari 2025 selama 2 hari. Butuh Dan MC kami nggak? ya itu mantap. Itu kami menghadirkan, mengundang pesertanya itu para pelaku usaha yang kita bilang tadi, yang baru mau terjun ke dunia usaha atau baru usahanya masih baru, bahkan usahanya yang sudah lama, yang omsetnya sudah wah, masya Allah gitu, itu hadir semua. Dan pembicaranya yang kami undang narasumbernya adalah
para pengusaha yang betul-betul sudah punya track record di usahanya yang sudah itu bangun dan Wush. sukses. Masya Allah. Jadi buat Masya teman-teman Allah. ini Kak, saya numpang di sini ya. Siapa tahu mereka berminat untuk belajar. Seminarnya itu Masya Allah padat ya, syarat dengan ilmu yang apa ya, bisa dipraktekkan langsung di usahanya. Nah, kami mendukung teman-teman untuk hadir. Ya, Masya Allah. Datang sebagai peserta, memang ini seminarnya berbayar Kak, tapi worth it lah dengan ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah. Insya Allah ya Kak. Oke, kalau begitu Kak ya. Terima kasih kan sudah mampir di RRI Makassar. Makin sukses selalu ya Iya, buat usahanya Kak Dewi dan RRI Pro 4 Makassar juga. Masya Pokoknya Allah. ya, maju terus pantang mundur ya, Iya, Kak betul. Sabaria. Oke, sehat selalu Kak Sabaria, Iya, insya Allah. Kak. Amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.